cuma ini saya pengen coba tulisnya. Beda sama film yang lain. Sedap memang betul-betul benar. Gak ada lagi udah. Sedap itu memang pilihan. Saat ini juga melaksanakan fintech pada guru-guru BK 40 orang dari 663. Kenapa BNN Kota ini baru mampu melaksanakan fintech 40 guru kembali kepada anggaran? Maksud kita akan mencetak pegiat-pegiat anti narkoba di lingkungan kelembagaan. Jadi sudah mencakup ketahanan kelembagaan, CQ sekolah-sekolah, SMP, SMA provinsi. Jadi memang dengan 40 orang ini nanti diharapkan outputnya adalah menjadi mitra BNN dalam rangka mencegah pemberantasan adanya penyalahgunaan sangat terbatas karena anggaran. Oleh karena itu sesuai dengan surat edaran Mendagri 2015 diharapkan Bupati Wali Kota itu bersinergi dengan BNN untuk turut serta mendukung pelaksanaan P4GN. Nah, yang dikedepankan BNN adalah bidang pencegahan. Bentuknya apa? Sosialisasi, memberikan pengetahuan mindset kepada guru-guru BK, para masyarakat bahwa narkotika sampai saat ini masih cukup tinggi peredarannya karena mereka bisnis, jadi tidak kenal mengelola. Karena itu dengan banyaknya mitra-mitra yang kita bentuk relawan, penggiat, satuan tugas sekolah di kampus-kampus ini, harapannya dapat bekerja bersinergi dengan BNN Surabaya dalam rangka melakukan pencegahan pemberantasan narkotika. Untuk aspek edukasi, mari kita buat remaja teman sebaya, Bu. Nah, ini kan juga bisa membantu dari Bapak Ibu sekalian guru BP, ya. Karena biasanya anak-anak itu masih diceluk guru BP, gak kira ngaku. Tapi kalau dengan temannya, kan dengan gampangnya dia ngaku, ya. Ini. Jadi kita bentuk remaja teman sebaya atau biasanya PR, Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja. Jadi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ini semua harus melaksanakan. Aksinya apa saja, kegiatannya apa saja? Satu, ya, membentuk satuan tugas. Materinya keren Pak, luar biasa, sangat bermanfaat, dan BNN ini memberikan materi secara komprehensif. Jadi tidak hanya materi tentang apa itu narkoba, tapi juga ada materi tentang bagaimana memanfaatkan dinamika kelompok untuk anak-anak supaya mereka juga bisa masuk gitu ya. Kita sebagai guru BK itu kan memang yang kita hadapi ini kan remaja, jadi di situ juga diajarkan bagaimana sih dinamika kelompok remaja yang sesungguhnya. Kita juga praktek kemarin itu, terus ada juga dari dokter langsung ya tentang mengenai adiksi seperti itu. Jadi benar-benar informasi ini diberikan oleh narasumber yang sudah ahli. Kan saya bentuk untuk Satgas, Bapak, Satgas Anti Narkoba. Sebetulnya di sekolah kami sudah ada, cuman untuk anggotanya masih terbatas karena memang anak-anak itu lebih tertutup kalau untuk diajak seperti ini. Mereka kan anak SMP masih belum terlalu berani gitu ya, beda dengan anak SMA, SMK. Sehingga mungkin untuk sosialisasi Satgas ini akan lebih kencang lagi kampanyenya, lebih digerakkan lagi sehingga anak-anak banyak yang tertarik untuk menjadi anggota Satgas.
karena mungkin anak-anak masih salah persepsinya, dikira Satgas anti narkoba itu mereka jadi polisi yang nangkepin teman-temannya pakai narkoba, padahal bukan. Jadi mereka hanya sebagai peer group atau teman sebaya untuk sharing informasi tentang bahaya narkoba dan sebagainya. Karena ini masih pandemi, mungkin belum bisa untuk itu. Tapi agenda tahunan sekolah saya alhamdulillah sudah kerjasama dengan BNN Kota. Tahun kemarin kita sudah berkunjung ke sana membawa sekitar 20 kader. Ada dari kader UKS, ada dari kader OSIS, ada dari kader Satgas Narkoba dan kader konselor sebaya. Itu langsung diberi materi oleh Pak Badi tentang bahaya narkoba. Jadi mereka ada informasi dan para kader itu tugasnya adalah menyebarluaskan ke teman-temannya. Karena nggak mungkin kita satu sekolah dibawa ke BNN. Jadi kita bawa perwakilan-perwakilan, volunteer-volunteer, anak-anak yang sekiranya berani untuk menginformasikan lebih luas ke teman-temannya. Lalu di sekolah kami juga pernah kedatangan DP5A, itu juga membahas tentang bahaya narkoba. Banyak kalau DP5A itu lebih kompleksitas karena dinamika remaja semua dibahas di situ. Lalu ada dari Polda juga yang datang memberikan materi dari hukum, dari segi hukum supaya anak-anak tahu bahwa itu ada aturannya di hukum seperti itu. Jadi kalau di SMP saya alhamdulillah kegiatan untuk P43N ini sudah berjalan gitu Bu Indah. Cuman mungkin tahun ini kan terhambat oleh COVID, jadi ada beberapa agenda yang mungkin agak sedikit tertunda.